main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 695, sama sekali tidak mungkin, tunggu sebentar. Pria berkemeja putih menoleh ke arah wanita dengan rok polos, agak terkejut. Wanita dengan rok polos meraih tangan pria itu dan berkata dengan hangat, tidak perlu terburu-buru. Pria berkemeja putih itu mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Tunggu saja, benar-benar tidak perlu terburu-buru. Di kejauhan, saat Ye Guan memilih untuk tidak menggunakan pedang King Xuan, meskipun kekuatannya tidak meningkat, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Kepercayaan diri, saat ini, dia benar-benar percaya diri. Ya, tapi saya tidak menggunakannya, keyakinan seperti ini berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar percaya pada dirinya sendiri. Pedang King Xuan memang sangat kuat. Selama dia menggunakannya, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan monster di depannya. Bagaimanapun kuatnya Raja Qi Utara, dia tidak bisa menahan pedang King Xuan. Tapi dia tahu bahwa dia telah mengatasi kesulitan saat ini dengan pedang King Xuan. Dan dia masih akan menggunakan pedang King Xuan untuk kesulitan berikutnya. Adapun pedang King Xuan, bagaimanapun juga, itu adalah pedang ayahku. Yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan ayahku, bukan miliknya. Tidak ada perbedaan antara memegang pedang King Xuan dan menelepon seseorang. Raja Qi Utara di depannya sangat kuat dan sulit dikunyah, tetapi dia tetap ingin melakukannya sendiri. Pertarungan antara Ye Guan dan Raja Qi Utara juga mencapai momen paling intens. Keduanya berlangsung sengit dan tidak ada yang mundur. Tentu saja, Raja Qi Utara lebih unggul. Bagaimanapun, kekuatan fisik dan pertahanan fisiknya jauh lebih unggul daripada Ye Guan. Diam-diam, pemuda berjubah putih di samping Nyonya Chu berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Guan ini akan kalah. Nyonya Chu menggelengkan kepalanya. Pemuda berjubah putih memandang Nyonya Chu dengan bingung. Nyonya Chu berkata dengan suara yang dalam, menurutmu apa yang sedang dilakukan Ye Guan? Pemuda berjubah putih memandang Ye Guan dari kejauhan, wajahnya penuh keraguan dan kebingungan. Nyonya Chu berkata, dia masih melatih keterampilan pedangnya. Pemuda berjubah putih itu tercengang. Nyonya Chu berkata dengan suara yang dalam, saya pikir dia baru saja menguasai keterampilan pedang ini, jadi dia belum terbiasa dengannya. Saya melihat dia gagal beberapa kali dengan pedangnya, dan dia kesepian. Tapi sekarang kamu lihat, pedangnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia menjadi semakin misterius, dan hampir tidak pernah gagal. Tidak hanya itu, meskipun dia ditekan oleh Raja Qi Utara, kekuatan tempurnya semakin kuat. Pemuda berjubah putih itu melirik ke arah Ye Guan, dan benar saja, dia menemukan bahwa meskipun Ye Guan masih ditekan oleh Raja Qi Utara sampai sekarang, kekuatan bertarungnya semakin kuat. Takut, Nyonya Chu berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin karena garis keturunan orang ini. Selain itu, kekuatan garis keturunannya mungkin lebih kuat dari apa yang telah kita lihat. Tetapi dia belum mengerahkannya sepenuhnya. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Binatang jahat, suku spiritual, kekuatan darah yang menakutkan. Ada kekuatan yang begitu kuat di dunia ini. Pemuda berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga dewa telah tamat. Nyonya Chu menggelengkan kepalanya, belum tentu. Anak laki-laki berjubah putih itu bingung. Nyonya Chu berkata dengan lembut, nenek moyang keluarga Shen adalah orang yang sangat menakutkan dan berkuasa. Pemuda berjubah putih berkata, 90% keilahian. Nyonya Chu berkata, setengah langkah dan 90% keilahian. Setengah langkah menuju 90% keilahian. Anak laki-laki berjubah putih itu tercengang. Nyonya Chu berkata dengan sungguh-sungguh,
meskipun hanya setengah langkah menuju 90% keilahian, itu tidak sebanding dengan 80% keilahian. Kekuatan orang kuat semacam itu tidak dapat dibandingkan dengan 8 alam. Kartu truf terakhir keluarga Sen seharusnya ini seorang leluhur. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Jika tidak ada 90% bos yang saleh di belakang pemuda ini, maka sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. 90% ilahi, apakah ada 90% bos yang saleh di belakang pemuda ini? Nyonya Chu terdiam. Dia juga tidak yakin, karena 90% keilahian terlalu sulit untuk dimunculkan. Bahkan di negeri roh kuno dan istana Chu, hanya ada satu orang di sana. Selain Sen Yi, dia belum pernah mendengar tentang bos dewa 90%. Tentu saja dia tidak berani menyangkalnya. Ledakan. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak. Dan kemudian, Ye Guan dan Raja Qi Utara mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Raja Qi Utara dipenuhi bekas pedang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajah Ye Guan sedikit pucat, tapi dia terlihat sangat bersemangat. Wajah keempat Jenderal Iblis yang dibawa oleh Raja Qi Utara sangat jelek, terutama wajah Bei Feng. Kalian harus tahu kalau saat dia bertarung dengan Ye Guan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi sekarang, sudah berapa lama berlalu, Ye Guan He sudah mampu bertarung setara dengan Raja Qi Utara. Bagaimana orang ini berlatih, sungguh keterlaluan. Saat ini, Bei Feng sudah memiliki niat untuk mundur. Karena dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, bahkan jika Raja Iblis Utara menang, itu tidak ada artinya. Kamu harus tahu bahwa binatang jahat itu telah membunuh semua orang kuat di kuil. Sekarang binatang jahat itu sedang mengawasi. Jelas sekali, jika Ye Guan kalah, dia akan mengambil tindakan. Dan alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah untuk melatih Ye Guan. Setelah memikirkan hal ini, Bei Feng berkata dengan suara yang dalam, masalah ini tidak sederhana. Kalian menonton di sini. Saya akan memberitahu Tuan Yaoi untuk memindahkan bala bantuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit tanpa menunggu 3 Jenderal Iblis yang tersisa menjawab. Ketiga Jenderal Iblis tidak terlalu memikirkannya. Ini benar-benar waktunya untuk memberitahu Tuan Yaoi tentang masalah ini. Di kejauhan, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa pertempuran ini benar-benar menyenangkan. Di saat yang sama, dia juga menemukan kekurangan dari skill pedang barunya, yaitu daya mematikannya tidak cukup kuat. Tapi dia juga pusing, karena untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa menyerap lebih banyak kekuatan ruang dan waktu khusus di setiap pedang niat. Namun, jika ia menyerap terlalu banyak kekuatan ruang dan waktu khusus, pedang niat itu sendiri tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan keterampilan pedang ini adalah dengan meningkatkan niat pedang Anda sendiri. Tapi untungnya, niat pedangnya yang tak terkalahkan adalah niat pedang bertarung. Jadi selama dia bertarung, kekuatan niat pedang ini secara alami akan meningkat. Berkelahi, Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Iblis Qi Utara di kejauhan. Pada saat ini, Raja Iblis Qi Utara juga sedang menatapnya. Ye Guan tertawa, ayo lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Raja Iblis Qi Utara. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Raja Qi Utara. Dia juga mengambil langkah maju, lalu meninju Ye Guan dengan keras. Perang dimulai lagi, tak satu pun dari mereka menahan diri. Karena ini bukanlah kompetisi, melainkan pertarungan hidup dan mati. Namun, Ye Guan tidak memilih untuk bergabung dengan Ao Qian. Kali ini, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Raja Iblis Qi Utara.
Dia ingin melihat di mana batas kemampuannya. Tentu saja, jika dia mendapat restu dari Aoqian saat ini, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Raja Iblis Ki Utara. Lagi pula, yang paling kurang darinya sekarang adalah kekuatan fisik dan pertahanan fisik, dan Aoqian dapat dengan sempurna menutupi kekurangannya ini. Meskipun Aoqian tidak sebaik Raja Iblis Ki Utara, pertahanan fisiknya tidak jauh lebih buruk daripada Raja Ki Utara. Bagaimanapun, kekuatannya telah meningkat pesat selama dia mengikuti Arya dan Xiao Bai. Di lapangan, pertempuran antara Ye Guan dan Raja Ki Utara menjadi semakin sengit. Kekuatan yang meletus dari kedua sisi terus menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Setelah Arya menghancurkan orang-orang kuat di kuil, dia tidak melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Ledakan, pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meletus dari area ruang waktu gelap di kejauhan. Saat cahaya pedang meletus, Ye Guan dan Raja Ki Utara mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Begitu Raja Ki Utara berhenti, beberapa pedang menghantamnya tanpa peringatan apapun. Raja Ki Utara mengerutkan kening. Dia memiliki beberapa luka pedang lagi di tubuhnya, tapi dia tidak peduli, karena dia telah ditebas oleh setidaknya 1000 pedang setelah melawan Ye Guan. Pedang Ye Guan terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin untuk menjaganya, dan karena itu, dia berhenti menjaganya. Di kejauhan, wajah Ye Guan juga sedikit pucat saat dia berhenti. Setelah pertempuran ini, dia merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Harus dikatakan bahwa kekuatan fisik Raja Ki Utara benar-benar menakutkan. Jika dia tidak pulih dengan cepat, dia tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, Raja Ki Utara tiba-tiba berkata, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Teknik memotong pedang, bersikaplah tangguh lagi. Tidak mungkin. Keterampilan pedangnya kuat, jadi menghadapi Raja Ki Utara, dia hanya bisa menjadi kuat. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus di depan mereka berdua. Keduanya mundur dengan keras di saat yang sama, tapi saat berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain lagi. Pertempuran berdarah, perlahan-lahan, mata Ye Guan menjadi merah darah, dan pada saat ini, aura darah gila di sekelilingnya melonjak dengan gila-gilaan. Secara bertahap menjadi gila, merasa Ye Guan menjadi gila, Arya mengerutkan kening. Di bahu Arya, Xiao Bai menunjuk ke arah Ye Guan dengan cakar kecilnya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Jangan khawatir, ini hal kecil yang gila." Dibandingkan dengan kegilaan sang ahli pedang berkemeja biru, kegilaan Xiao Guanzi di hadapannya jelas sepele. Karena niat membunuh Ye Guan tidak terlalu serius. Diam-diam, ekspresi Nyonya Chu berangsur-angsur menjadi serius saat dia menyaksikan pertempuran itu, karena dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan Ye Guan tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Nyonya Chu mengerutkan kening dalam-dalam, garis keturunan macam apa ini? Bisakah ditingkatkan seperti ini? Tetapi pada saat ini, Raja Ki Utara benar-benar menunjukkan api aslinya, sebagai Raja Iblis. Dia secara alami tidak bisa menjadi bajingan. Dia telah mencapai posisi ini dengan mengandalkan kekuatannya. Saat ini, kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mati. Dalam kehampaan, kepala keluarga Sen Qi, yang telah memperhatikan medan perang, memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tahu bahwa meskipun Raja Ki Utara menang, dia tidak akan bisa membunuh Ye Guan karena binatang jahat itu berdiri di sampingnya. Binatang jahat,
Senki menatap Arya dalam-dalam di bawah, dan perlahan menutup matanya. Saat ini, Zentian di seberangnya tiba-tiba berkata, "Senki, mungkin belum terlambat untuk menyerah sekarang." Menyerah, Senki tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah Zentian. "Zentian, saya tahu Anda bertaruh bahwa ada 90% bos yang saleh di belakangnya. Maka saya, keluarga Sen, akan bertaruh bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya." 90% ilahi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada 90% bos yang saleh di dunia ini selain tanah leluhur? Benar-benar mustahil. Babak 696, Pedang Ayah. 90% ilahi, langit terdiam. Seperti yang Sinki katakan, dia memang berjudi, dan itu adalah pertaruhan besar. Jika ada 90% bos yang saleh di belakang Ye Guan, klan Zen akan memenangkan taruhannya. Tapi jika tidak, klan kota akan hancur selamanya. Dan dia tidak yakin apakah ada 90% bos keilahian di belakang Ye Guan. Bagaimanapun, pembangkit tenaga keilahian yang 90% saat ini hanya ditemukan di negeri orang dahulu. Namun, dia tetap ingin percaya bahwa itu ada, karena berbagai penampilan Ye Guan menunjukkan bahwa orang di belakangnya jelas tidak sederhana. Tentu saja, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang. Ye Guan tidak memilikinya, jadi dia hanya bisa berpura-pura memilikinya. Setelah membaca ini, Zentian tertawa. Dia memandang Senki dan berkata, "Sepertinya kamu siap menggunakan pilihan terakhir keluarga Senmu." Mata Senki perlahan tertutup. Pada saat ini, dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Zentian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa sudah waktunya bagi semua pihak untuk mengungkapkan kartu truf mereka. Zentian memandang Ye Guan yang bertarung di bawah, dan hatinya penuh rasa ingin tahu. Apakah orang di belakang Ye Guan adalah bos yang 90% saleh? Di bawah ini, pertempuran antara Ye Guan dan Raja Qi Utara telah mencapai puncaknya. Keduanya telah mencoba yang terbaik saat ini, ledakan. Pada saat ini, ketika gelombang kejut yang mengerikan meletus, Ye Guan dan Raja Qi Utara mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Kali ini, Raja Qi Utara tidak memilih untuk mengambil tindakan setelah dia berhenti. Dia menatap Ye Guan di kejauhan dan perlahan menutup matanya. Tidak punya pilihan. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Ye Guan di depannya. Di permukaan, dia menekan Ye Guan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa kekuatan Ye Guan semakin kuat, dan dia tidak bisa lagi menekannya. Dia tahu dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Jika terus ditunda, maka akan merugikan dirinya. Setelah membaca ini, Raja Qi Utara perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Guan di kejauhan, dan dia perlahan menggenggam tangannya. Ledakan, untuk sesaat, tubuhnya mulai menjadi tidak nyata. Dikembalikan ke bentuk aslinya. Diam-diam, Nyonya Chu menatap tubuh ilusi Raja Qi Utara. Orang ini akhirnya terpaksa mengambil jalan terakhir. Secara alami, monster itu hanya dapat mengerahkan kekuatan penuhnya setelah memulihkan tubuh aslinya. Segera, di bawah tatapan semua orang, Raja Qi Utara secara bertahap berubah menjadi monster. Dia tidak besar, tingginya hanya sekitar 10 kaki. Dan tampak seperti buaya raksasa dengan 2 sayap. Di kejauhan, Ye Guan menatap Raja Qi Utara dengan ringan. Dia menyekat darah dari sudut mulutnya. Ao Qian tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu membutuhkan saya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Ao Qian sedikit khawatir. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku tidak akan melakukan apapun yang melebihi kemampuanku." Ao Qian tidak berkata apa-apa, dia tahu Ye Guan pasti yakin.
Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Raja Qi Utara yang telah memulihkan tubuhnya di kejauhan. Kedua belah pihak saling memandang tanpa omong kosong, dan Raja Qi Utara tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari tempatnya. Ledakan, dalam sekejap, seluruh galaksi mendidih dan mati. Kekuatan fisik murni. Tapi saat ini, mata Ye Guan perlahan tertutup. Ketika Raja Qi Utara bergegas ke depannya, tiba-tiba, pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari depannya. Kali ini, Ye Guan melepaskan semua pedang niatnya. Pukulan terkuat, saat dia melepaskan semua pedang niatnya, kekuatan mengerikan langsung meledak di depannya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga semua orang di lapangan berubah warna. Karena pedang pikiran ini mengandung kekuatan khusus ruang dan waktu. Pada saat ini, Ye Guan meledakkan kekuatan ruang dan waktu khusus yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan dan Raja Qi Utara terbang pada saat bersamaan. Satu demi satu, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus menyebar ke sekeliling seperti air pasang. Beberapa orang kuat yang lebih lemah di sekitar langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dengan tubuh retak dan jiwa mereka rusak. Arya menatap ruang gelap di kejauhan dan berhenti menjilati Mani Sanhao. Dia hanya menatapnya. Setelah beberapa saat, dia terus menjilat Mani Sanhao-nya. Xiao Bai menatap ke kejauhan, mengepalkan cakar kecilnya. Wajahnya penuh kekhawatiran dan kegugupan. Tidak ada yang bisa terjadi pada cucu kecilmu, dan di sekeliling, semua orang melihat ke area ruang waktu yang gelap itu. Ada gelombang kejut kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Siapa yang kalah? Dengan cara ini, seperempat jam kemudian, area ruang dan waktu berangsur-angsur kembali tenang. Ye Guan dan Raja Qi Utara juga muncul lagi di mata semua orang. Saat ini, tubuh Ye Guan benar-benar retak, seperti porselen yang dipukul dengan keras. Darah terus mengucur dari tubuhnya, namun diserap oleh dirinya sendiri dalam sekejap. Di seberang Ye Guan, tubuh Raja Qi Utara telah terkoyak seluruhnya, dengan bekas pedang yang tebal di atasnya. Meskipun tubuh fisiknya kuat, dia masih tidak dapat menahan kekuatan khusus ruang dan waktu yang dilepaskan oleh Ye Guan. Siapa yang kalah? Di lapangan, semua orang melihat pemandangan di depan mereka dan sedikit bingung. Mungkinkah tidak ada pemenang? Pada saat ini, Raja Qi Utara tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Kekuatan ruang dan waktu apa yang kamu miliki? Walaupun pedang Ye Guan kuat, namun ia tahu betul bahwa kendo Ye Guan sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan pertahanan fisiknya. Yang benar-benar mematahkan pertahanan fisiknya adalah kekuatan khusus ruang dan waktu yang terdapat pada pedang Ye Guan, yaitu paling kuat, eksistensi yang mengerikan. Mendengar perkataan Raja Qi Utara, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu nama gadget yang ditinggalkan oleh orang tua saya di rumah." Raja Qi Utara terdiam. Sesepuh di keluarga, pada saat ini, betapapun arogannya dia tahu bahwa orang di belakang pemuda di depannya pasti tidak sederhana. Dia meremehkan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ketika saya mendengar Anda menanyakan hal ini, saya tiba-tiba teringat bahwa keterampilan pedang yang baru saya buat belum memiliki nama baru. Mengapa tidak menyebutnya pedang tertunda?" Haha. Raja Qi Utara menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dan tubuhnya tiba-tiba mulai retak sedikit demi sedikit, dan darah terus mengalir. Melihat kembali ke Ye Guan, dia sebenarnya telah pulih 30 hingga 50% saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerti bahwa Raja Qi Utara telah dikalahkan. Tersesat dalam pemulihan, kemampuan pemulihan diri Ye Guan sungguh luar biasa. Bisa dikatakan selama kamu tidak membunuhnya secara instan,
kamu bisa terus pulih, seperti mesin gerak abadi. Benar-benar keterlaluan. Kamu melihat tubuh Raja Ki Utara yang hancur dan tetap diam. Memang, dia unggul dalam kemampuannya untuk pulih. Jika dia tidak memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Raja Ki Utara di depannya. Karena kekuatan lawannya sangat menakutkan, sehingga dia tidak dapat menahannya sekarang kemampuan pemulihan yang kuat ini sehingga dia bisa bermain melawan satu sama lain. Tampaknya di masa depan, Xiao Bai dan Arya harus menemukan beberapa artefak magis untuk dipulihkan. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Setelah tertawa sejenak, dia melihat ke arah Raja Ki Utara dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Berhenti. Ye Guan menatap ke langit dan melihat langit di kejauhan tiba-tiba retak. Saat berikutnya, mereka bertiga perlahan berjalan keluar. Dua pria dan satu wanita. Pada saat ini, pikiran Ye Guan tiba-tiba terdengar suara yang menekan langit. Orang yang dipimpin oleh orang ini adalah Raja Iblis Jumang, pemimpin dari 4 Raja Iblis di Gurun Kuno. Dan di sampingnya adalah Raja Iblis Sensei, Raja dan Raja Iblis Xing Yue. Keempat Raja Iblis berkumpul. Ye Guan melirik pria raksasa yang berbicara. Apakah ada yang salah? Jumang menatap Ye Guan. Tuan Ye, dia berasal dari hutan belantara kuno saya. Ye Guan tersenyum dan berkata, jadi apa? Jumang berkata dengan tenang, kamu tidak bisa membunuh. Meskipun keempat Raja Iblis bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, pada kenyataannya, mereka semua masih termasuk dalam Gurun Kuno. Jika Ye Guan membunuh Raja Ki Utara di sini, reputasi Gurun Kuno akan sangat rusak. Terlebih lagi, mereka telah menerima perintah dari Yao Yue sebelumnya, dan mereka dapat langsung memilih untuk melakukan intervensi bila diperlukan. Mendengar perkataan Jumang, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Tertawa, Raja Ki Utara langsung dipukul di antara alisnya dengan pedang. Dan segera setelah itu, dia langsung terhapus oleh kekuatan khusus ruang dan waktu di pedang Ye Guan. Ye Guan menatap cahaya raksasa itu. Kamu bilang kamu tidak bisa membunuh. Hanya karena kamu tidak bisa membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Ini sama sekali tidak mempertimbangkan hutan belantara kuno. Jumang menatap Ye Guan, sangat percaya diri. Ye Guan tertawa, wajar jika kamu membunuhku. Tapi menurutmu apakah aku memiliki kepercayaan diri untuk membunuhmu? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Saya akan membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Jika saya tidak mati hari ini, saya akan menghancurkan hutan belantara kuno Anda di masa depan. Memang benar, sekarang, tidak peduli apakah itu dengan keluarga dewa atau dengan hutan belantara kuno, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Semua orang berjuang sampai mati, sesederhana itu. Mendengar perkataan Ye Guan, mata Jumang menyipit, dan di belakangnya, mata kedua Raja Iblis itu berangsur-angsur menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang tidak menghormati tanah air kuno. Pada saat ini, jelas bahwa mereka tidak dapat lagi mundur. Jika Anda menyerah saat ini, bagaimana Anda masih bisa bertahan di era kuno di Gurun Kuno ini? Jumang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Arya di kejauhan, 2 gerakan. Lakukan saja, Arya menjilat manisan haunya, oke. Jumang mengangguk sedikit, lalu maju selangkah, dia dan Arya menghilang dari tempatnya pada saat bersamaan. Ledakan, segera, di langit berbintang yang tidak diketahui, ledakan mengerikan terus terdengar.
Dua Raja Iblis yang tersisa memandang Ye Guan dari kejauhan. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak ingin bertarung dalam kelompok, bukan?" Senzhe menatap Ye Guan. "Tidak," Ye Guan berkata dengan serius. "Saya adalah orang yang memiliki etika bela diri. Jika Anda bertarung 1 lawan 1, saya tidak membutuhkan benda asing. Ini adalah keuntungan terakhir saya. Jika Anda ingin bertarung dalam kelompok, maka aku minta maaf. Ini adalah intinya, tapi tidak lebih." Ada bekas rasa jijik di sudut mulut Senzawa. Kalau begitu coba dengan benda asing. Setelah mengatakan itu, kedua Raja Iblis itu bergegas menuju Ye Guan secara langsung. 2 lawan 1, Ye Guan diam-diam mengeluarkan pedang ayahnya. Bersambung.